Pernah tidak Anda duduk berjam-jam di atas es, sudah ganti umpan puluhan kali, tapi hasilnya nihil? Sementara itu, pemancing di sebelah Anda yang pakai jaket butut warna kelabu, narik ikan terus-terusan. Frustrasi, kan? Nah, bagaimana jika saya bilang, mungkin masalahnya bukan di kail atau umpan Anda, tapi di jaket oranye super terang yang Anda pakai itu. Kedengarannya gila, saya tahu. Tapi di video ini, kita akan buktikan bahwa warna pakaian Anda bisa jadi alasan nomor satu kenapa Anda pulang tanpa hasil. Kita akan bongkar sebuah kebenaran yang diabaikan banyak pemancing selama bertahun-tahun. Jadi, sebelum Anda menyalahkan cuaca atau nasib, tonton ini sampai habis. Oh ya, coba langsung tulis di kolom komentar. Menurut Anda, warna pakaian itu mitos atau fakta? Selama puluhan tahun, dunia pemancing es didominasi oleh 3 hal: lokasi, umpan, dan teknik. Kita menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli joran canggih, eco sounder, dan umpan-umpan impor. Kita belajar membaca peta kedalaman dan siklus makan ikan. Tapi ada satu variabel yang hampir selalu kita lupakan, diri kita sendiri. Tepatnya, penampilan kita di atas es. Kebanyakan dari kita memilih pakaian berdasarkan fungsinya. Harus hangat, tahan air, dan nyaman. Soal warna, itu nomor sekian. Bahkan ada anggapan lawas yang mendarah daging, ikan di bawah es tebal mana peduli dengan warna jaketmu. Anggapan inilah yang membuat kita tanpa sadar melakukan kesalahan fatal. Kita terbiasa berpikir bahwa dunia di bawah es terisolasi total dari dunia kita di atas. Padahal setiap gerakan, setiap bayangan, dan ya, setiap warna kontras yang kita tampilkan mengirimkan sinyal ke bawah sana. Inilah saatnya kita mematahkan kebiasaan lama dan melihat masalah ini dari sudut pandang yang sama sekali baru, dari sudut pandang ikan. 1. Mari kita mulai dengan sebuah skenario yang mungkin sangat akrab bagi Anda. Bayangkan pagi yang dingin di atas danau beku. Udaranya segar, keheningan hanya dipecah oleh suara angin sesekali. Anda sudah berada di sana selama 2 jam, mengenakan jaket kuning lemon kebanggaan Anda, hadiah ulang tahun yang mahal. Jaket itu hangat, nyaman, dan membuat Anda terlihat seperti pemancing profesional di majalah. Tapi ada satu masalah besar, tidak ada satupun tarikan, sama sekali nol. Lalu Anda melirik ke seberang, sekitar 50 meter jauhnya. Ada seorang pemancing lain, seorang bapak tua yang mengenakan jaket parka abu-abu kusam yang warnanya hampir menyatu dengan langit mendung. Dan apa yang dia lakukan? Dia sedang sibuk. Setiap 15 menit dia tampak menarik sesuatu. Anda tidak bisa melihat dengan jelas, tapi gerakannya tidak salah lagi. Dia mendapatkan ikan. Anda mulai berpikir, pasti umpannya ajaib, atau dia pasti tahu spot rahasia. Kita sering mencari alasan-alasan yang rumit, padahal mungkin jawabannya ada di depan mata, terpantul dari jaket kita yang super terang itu. Ini bukan hanya soal nasib buruk, ini bisa jadi soal fisika dan biologi sederhana yang selama ini kita abaikan sepenuhnya. 2. Sekarang mari kita hancurkan mitos terbesar terlebih dahulu. Banyak yang bilang ikan itu buta warna, atau cahaya tidak bisa menembus es tebal. Pernyataan ini salah besar. Pertama, sebagian besar spesies ikan predator air tawar, seperti ikan okper atau trout, memiliki penglihatan warna yang cukup baik. Mereka mengandalkannya untuk berburu mangsa dan menghindari predator. Kedua, soal cahaya. Es, bahkan yang tebal sekalipun, bukanlah dinding beton. Es bersifat transparan atau tembus cahaya, terutama es hitam yang jernih. Cahaya matahari bisa menembus puluhan sentimeter es dengan mudah, menerangi kolom air di bawahnya. Bahkan es yang tertutup salju tipis pun masih meneruskan cahaya, menciptakan suasana remang-remang di bawah, bukan gelap gulita. Jadi, anggapan bahwa ikan hidup dalam kegelapan total di bawah es adalah keliru. Mereka bisa melihat, dan mereka pasti memperhatikan apa yang terjadi di atas kepala mereka. Ini adalah fondasi penting yang harus kita pahami sebelum melangkah lebih jauh. 3. Lalu bagaimana warna cerah di atas es bisa berpengaruh? Ini semua tentang kontras dan siluet. Coba posisikan diri Anda sebagai ikan yang sedang berenang beberapa meter di bawah permukaan es. Anda melihat ke atas. Latar belakang Anda adalah permukaan bawah es yang terang karena disinari matahari atau cahaya langit. Sekarang bayangkan ada sebuah bentuk gelap besar bergerak di atas. Itu adalah siluet seorang pemancing. Ini wajar. Tapi, jika pemancing itu mengenakan pakaian berwarna sangat cerah, seperti merah atau kuning, warna itu menciptakan efek halo atau pinggiran yang sangat kontras dengan langit.
bentuk Anda menjadi jauh lebih jelas, lebih tegas, dan lebih tidak alami. Bagi ikan yang instingnya terasa selama ribuan tahun untuk waspada terhadap ancaman dari atas, seperti burung pemangsa, siluet yang super jelas dan tidak wajar, ini adalah sinyal bahaya instan. Mereka tidak berpikir, oh itu cuma pemancing. Mereka berpikir, ada sesuatu yang besar dan aneh di atasku, lebih baik aku bersembunyi. 4. Mari kita bicara lebih dalam tentang bayangan. Ini adalah faktor yang sering dilupakan. Setiap benda di bawah matahari pasti menghasilkan bayangan, termasuk Anda. Saat Anda mengenakan pakaian berwarna gelap atau kusam, bayangan yang Anda proyeksikan ke dasar danau melalui es cenderung lebih lembut dan menyebar. Namun, saat Anda mengenakan pakaian berwarna cerah yang memantulkan banyak cahaya, tubuh Anda menjadi sumber cahaya sekunder. Hal ini justru membuat tepi bayangan Anda menjadi lebih tajam dan gelap pekat. Pergerakan bayangan yang tajam dan cepat di dasar danau adalah pemicu besar bagi ikan untuk kabur. Bayangkan Anda sedang berjalan di sekitar lubang pancing Anda. Bayangan tajam dari tubuh Anda yang bergerak cepat menyapu area di bawah lubang. Bagi ikan kecil atau ikan predator yang waspada, gerakan menyapu yang tiba-tiba ini identik dengan serangan predator. Hasilnya, ikan yang tadinya penasaran dengan umpan Anda, langsung kabur mencari perlindungan. 5. Sekarang kita bahas soal gerakan. Mancing es bukanlah aktivitas yang sepenuhnya diam. Anda mengebor lubang, memasang alat, berjalan mondar-mandir, atau sekadar menggerakkan tangan untuk menghangatkan diri. Setiap gerakan ini, sekecil apapun, akan terlihat dari bawah. Jika Anda memakai jaket biru tua atau abu-abu, gerakan Anda akan sedikit tersamarkan dengan latar belakang. Tapi jika Anda memakai jaket oranye terang, setiap gerakan kecil pun akan menjadi sebuah kilatan warna yang sangat mencolok. Ini seperti Anda melambaikan bendera besar di atas lubang pancing. Gerakan yang tiba-tiba dan berwarna cerah di alam liar hampir selalu berarti bahaya. Ikan diprogram secara genetik untuk bereaksi terhadap hal semacam ini. Mereka mungkin tidak tahu apa itu jaket oranye, tapi mereka tahu bahwa kilatan besar yang tidak wajar di atas mereka adalah sesuatu yang harus dihindari. Anda secara tidak sadar telah mengubah diri Anda menjadi suar penanda bahaya bagi ikan. 6. Mari kita ambil contoh spesifik dari dunia predator. Burung pemangsa ikan, seperti elang tiram atau bangau, seringkali memiliki bagian bawah tubuh berwarna terang atau putih. Kenapa? Agar saat mereka terbang, tubuh mereka tersamarkan dengan latar belakang langit yang cerah, sehingga ikan di bawah tidak mudah melihat mereka. Sekarang, balik logikanya. Anda, dengan jaket merah menyala, berdiri di atas es dengan latar belakang langit yang cerah. Anda melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan predator alami. Anda membuat diri Anda semenonjol mungkin. Ikan mungkin tidak secara sadar membandingkan Anda dengan elang, tapi insting dasar mereka mengenali pola. Bentuk besar, gelap, dan sangat kontras dengan langit adalah potensi ancaman. Anda tidak perlu terlihat persis seperti predator untuk memicu respons kabur dari ikan. Anda hanya perlu terlihat cukup aneh dan menonjol, dan jaket cerah Anda berhasil melakukan itu dengan sempurna. 7. Tapi kan saya mancing di kedalaman 10 meter, masa masih ngaruh? Ini pertanyaan yang bagus. Jawabannya, ya, masih berpengaruh, meskipun efeknya sedikit berkurang. Ingat, ini bukan soal ikan melihat detail kancing jaket Anda. Ini soal bagaimana massa warna besar di atas sana mengubah kualitas cahaya yang masuk ke dalam air. Bayangkan sebuah ruangan dengan jendela di langit-langit. Jika Anda meletakkan kain tipis berwarna kelabu di atas jendela, cahaya di dalam ruangan akan sedikit meredup. Tapi jika Anda meletakkan kain tipis berwarna merah terang, seluruh ruangan akan memiliki semburat warna merah. Hal yang sama terjadi di air. Kehadiran Anda dengan jaket cerah di atas lubang pancing menciptakan zona warna di kolom air tepat di bawah Anda. Ikan yang berenang mendekati area itu akan merasakan perubahan cahaya yang tidak alami, dan ini sudah cukup untuk membuat mereka curiga dan enggan mendekati umpan Anda. 8. Mari kita pertimbangkan kondisi es yang berbeda. Pengaruh warna pakaian Anda akan sangat terasa di atas es hitam yang jernih dan tipis di awal musim. Pada kondisi ini, es hampir seperti kaca jendela. Ikan bisa dengan sangat jelas melihat siluet dan warna di atasnya. Sebaliknya, jika es sudah sangat tebal dan tertutup lapisan salju tebal setinggi 30 cm, pengaruh warna pakaian Anda akan jauh berkurang. Salju tebal berfungsi sebagai diffuser cahaya yang sangat efektif.
menyebarkan cahaya dan mengaburkan bentuk apapun di atasnya. Jadi, kuncinya adalah menyesuaikan diri dengan kondisi. Jika Anda memancing di atas es jernih tanpa salju, mengenakan pakaian yang menyatu dengan lingkungan adalah strategi yang sangat krusial. Mengabaikannya sama saja dengan berteriak di perpustakaan, Anda pasti akan mengganggu penghuninya. 9. Ada satu lagi faktor yang sering terlewat, suara. Apa hubungannya suara dengan warna pakaian? Begini. Jaket mancing modern yang berwarna cerah seringkali terbuat dari bahan sintetis seperti nilon atau Gore-Tex. Bahan-bahan ini, terutama saat cuaca sangat dingin, cenderung menjadi kaku dan menghasilkan suara kresek-kresek setiap kali Anda bergerak. Suara ini mungkin terdengar sepele bagi kita, tapi di bawah keheningan danau beku, getaran suara ini merambat melalui es dan air dengan sangat efisien. Jadi, Anda tidak hanya menjadi suara visual yang menakutkan, tapi juga sumber suara berisik yang tidak alami. Kombinasi antara sinyal visual yang mengancam dan sinyal audio yang mengganggu ini adalah resep sempurna untuk membuat semua ikan di sekitar Anda kabur dan bersembunyi. Sebaliknya, jaket berbahan wol atau katun tebal yang kusam cenderung lebih senyap. 10. Coba lakukan eksperimen sederhana ini di perjalanan mancing Anda berikutnya. Ajak seorang teman. Satu orang memakai jaket paling cerah yang dimiliki, misalnya merah atau kuning stabilo. Satunya lagi memakai pakaian paling kusam, seperti abu-abu tua, biru dongker, atau bahkan putih salju. Buatlah dua lubang pancing yang berdekatan, katakanlah jaraknya hanya 5 atau 10 meter. Gunakan umpan, kail, dan senar yang identik. Lakukan mancing selama beberapa jam dan catat hasilnya. Tentu saja, ini bukan eksperimen ilmiah yang sempurna. Tapi seringkali hasilnya akan sangat mengejutkan. Anda mungkin akan melihat perbedaan yang signifikan dalam jumlah tarikan yang didapat. Ini adalah cara praktis untuk membuktikan sendiri teori ini, daripada hanya mempercayai kata-kata orang. Pengalaman langsung adalah guru terbaik, dan eksperimen ini bisa membuka mata Anda. 11. Sekarang, mari kita hadapi para skeptis. Pasti ada di antara Anda yang berpikir, saya sudah pakai jaket kuning ini selama 20 tahun dan selalu dapat ikan. Tentu saja, mengenakan jaket cerah bukan berarti Anda dijamin 100% tidak akan dapat ikan. Jika ikan sedang sangat lapar dan agresif, atau jika Anda kebetulan berada di atas gerombolan besar, mereka mungkin akan mengabaikan gangguan dari atas dan tetap menyambar umpan. Namun, mancing seringkali adalah permainan tentang meningkatkan peluang. Ini adalah permainan margin tipis. Pada hari-hari ketika ikan sedang malas makan atau sangat waspada, setiap detail kecil akan menjadi penentu antara sukses dan gagal. Pakaian Anda adalah salah satu detail itu. Mungkin di 9 dari 10 hari biasa Anda tetap bisa dapat ikan, tapi di hari ke-10 yang sulit itu, jaket cerah Anda bisa menjadi satu-satunya alasan mengapa Anda pulang dengan tangan hampa. 12. Logika kamuflase bukanlah hal baru. Pemburu telah menggunakannya selama berabad-abad. Mereka tidak memakai kamuflase agar tidak terlihat sama sekali. Itu mustahil. Mereka memakainya untuk memecah siluet tubuh mereka agar tidak mudah dikenali sebagai bentuk manusia oleh mangsanya. Prinsip yang sama persis berlaku di sini. Tujuan Anda bukanlah menjadi tidak terlihat di atas hamparan es yang luas. Tujuannya adalah untuk tidak menonjol secara drastis. Anda ingin siluet Anda menyatu dengan latar belakang langit atau salju, sehingga dari perspektif ikan, Anda hanyalah bagian dari pemandangan, bukan penyusup yang mengancam. Memakai pakaian yang warnanya mirip dengan lingkungan sekitar, putih, abu-abu muda, biru pucat, adalah bentuk kamuflase paling efektif untuk seorang pemancing es. Ini adalah langkah kecil yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang lingkungan tempat Anda memancing. 13. Mari kita bicara tentang jenis ikan yang berbeda. Apakah semua ikan bereaksi sama? Tidak juga. Ikan yang sangat mengandalkan penglihatan untuk berburu, seperti trout, okper, atau pike, cenderung menjadi yang paling sensitif terhadap gangguan visual dari atas. Mereka memiliki mata yang besar dan diposisikan untuk melihat ke atas, memindai mangsa yang berenang di atas mereka, atau siluet di permukaan. Ikan-ikan ini akan menjadi yang pertama kabur jika melihat sesuatu yang aneh. Di sisi lain, ikan yang lebih mengandalkan indera penciuman atau getaran untuk mencari makan, seperti beberapa jenis lele atau ikan dasar lainnya, mungkin tidak akan terlalu terpengaruh.
Namun, sebagian besar target populer dalam mancing es adalah predator visual. Jadi, jika Anda menargetkan ikan-ikan ini, memperhatikan penampilan Anda menjadi 2 kali lebih penting. Anda harus beradaptasi dengan target buruan Anda. 14. Lalu, kapan warna cerah bisa diterima atau bahkan berguna? Satu-satunya jawaban yang valid adalah untuk alasan keamanan. Jika Anda memancing di area yang luas dan terpencil, atau dalam kondisi cuaca buruk dengan jarak pandang terbatas, mengenakan jaket berwarna cerah bisa menyelamatkan nyawa Anda. Jaket itu membuat Anda mudah terlihat oleh tim penyelamat atau pemancing lain jika terjadi keadaan darurat. Dalam situasi ini, keselamatan jelas harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Namun, ada kompromi. Anda bisa mengenakan lapisan dalam yang hangat dan lapisan luar yang berwarna kamuflase. Lalu siapkan rompi atau topi berwarna oranye terang di dalam tas Anda untuk dikenakan hanya jika situasi darurat terjadi. Dengan begitu, Anda bisa tetap aman tanpa harus mengorbankan peluang mancing Anda sepanjang hari. 15. Selain warna, pola pada pakaian juga bisa berpengaruh. Pakaian dengan pola kotak-kotak besar atau garis-garis tebal yang kontras juga bisa menciptakan efek visual yang mengganggu, sama seperti warna solid yang cerah. Pola-pola ini menciptakan getaran visual yang tidak alami saat Anda bergerak. Pilihan terbaik adalah warna solid yang kusam, atau pola kamuflase salju yang dirancang khusus. Pola kamuflase salju dengan kombinasi warna putih, abu-abu, dan sedikit hitam bekerja sangat baik untuk memecah siluet Anda dengan latar belakang salju dan pepohonan di kejauhan. Ini adalah tingkat pemikiran selanjutnya bagi pemancing yang serius. Ini bukan lagi hanya tentang menghindari warna yang buruk, tapi secara aktif memilih pola yang optimal untuk berbaur dengan lingkungan. Ini adalah tanda seorang pemancing yang benar-benar memikirkan setiap detail. 16. Ada juga faktor psikologis yang bermain di sini, baik untuk ikan maupun untuk Anda. Bagi ikan, seperti yang sudah kita bahas, warna cerah memicu respons lawan atau lari, dan dalam banyak kasus mereka akan memilih lari. Bagi Anda sebagai pemancing, jika di benak Anda sudah tertanam keraguan bahwa jaket Anda mungkin menakuti ikan, itu akan mempengaruhi cara Anda memancing. Anda mungkin menjadi kurang sabar, kurang fokus, dan kurang percaya diri. Kepercayaan diri adalah komponen kunci dalam memancing. Jika Anda yakin bahwa setiap aspek dari pendekatan Anda sudah benar, termasuk pakaian Anda akan memancing dengan lebih tenang dan efektif. Jadi, mengganti jaket Anda bukan hanya tentang menenangkan ikan, tapi juga tentang menenangkan pikiran Anda sendiri, membiarkan Anda fokus sepenuhnya pada hal yang paling penting, mendeteksi tarikan halus dari bawah es. 17. Jadi, warna apa yang seharusnya kita pilih? Jawabannya sederhana. Tiru lingkungan sekitar Anda. Lihatlah warna langit pada hari itu. Biasanya berwarna biru pucat, abu-abu, atau putih. Lihatlah warna salju. Putih. Lihatlah warna es yang gelap atau pepohonan di tepi danau. Coklat tua atau hijau gelap. Warna-warna inilah yang seharusnya menjadi palet Anda. Putih adalah pilihan yang sangat baik, terutama di lingkungan yang tertutup salju. Abu-abu muda dan biru pucat sangat bagus untuk hari yang cerah karena menyatu dengan langit. Hijau zaitun atau coklat bisa berfungsi jika Anda sering berada di dekat tepian atau vegetasi. Intinya adalah, hindari apapun yang tidak ada secara alami di lingkungan itu. Hindari merah, oranye, kuning lemon, pink, atau ungu. Anggap saja diri Anda sedang mencoba bersembunyi, bukan mencoba tampil modis. 18. Bagaimana dengan peralatan lain? Logika yang sama berlaku untuk semua perlengkapan Anda. Ember yang Anda gunakan untuk duduk, kotak pancing Anda, bahkan tenda pancing portabel Anda. Jika Anda menggunakan tenda berwarna merah terang di tengah hamparan salju putih, itu akan menjadi objek yang sangat menonjol. Tenda berwarna putih atau abu-abu akan jauh lebih tidak mencolok. Tentu saja, mengganti semua peralatan Anda bisa jadi mahal. Mulailah dari yang paling besar dan paling dekat dengan lubang pancing Anda, jaket dan celana Anda. Ini akan memberikan dampak terbesar. Peralatan lain bisa Anda ganti secara bertahap. Ingat, tujuannya adalah untuk mengurangi jejak visual Anda secara keseluruhan di atas es. Semakin sedikit Anda menonjol, semakin nyaman ikan berada di bawah Anda. 19. Mari kita perjelas satu hal. Mengganti warna jaket Anda bukanlah peluru perak yang akan secara ajaib membuat Anda mendapatkan ratusan ikan setiap saat. Faktor-faktor fundamental
seperti menemukan lokasi ikan, menggunakan umpan yang tepat, dan presentasi yang baik akan selalu menjadi yang paling penting. Namun, mengabaikan faktor pakaian, sama saja dengan sengaja mengurangi peluang Anda sendiri. Ini adalah salah satu dari 1% hal-hal kecil yang membedakan pemancing yang baik dari pemancing yang hebat. Ketika kondisi sedang sulit dan ikan tidak mau makan, pemancing yang memperhatikan setiap detail, termasuk warna pakaiannya, adalah orang yang pada akhirnya akan berhasil mendapatkan tarikan ikan yang berharga itu. Ini adalah tentang memaksimalkan setiap keuntungan kecil yang bisa Anda dapatkan. 20. Jadi, kesimpulan akhirnya, apakah jaket cerah Anda bisa menjadi penyebab Anda boncos total? Jawabannya adalah, ya, sangat mungkin. Itu mungkin bukan satu-satunya penyebab, tapi itu adalah kontributor besar yang seringkali menjadi kambing hitam yang tak terlihat. Pakaian berwarna cerah meningkatkan kontras siluet Anda, menciptakan bayangan yang lebih tajam, membuat setiap gerakan terlihat seperti kilatan bahaya, dan secara umum mengubah Anda dari seorang pemburu yang sabar menjadi suar raksasa yang menakutkan. Mengabaikan fakta ini, terutama saat memancing di air dangkal atau es jernih, adalah sebuah kesalahan strategis. Ini adalah salah satu perubahan termudah dan termurah yang bisa Anda lakukan untuk secara instan meningkatkan peluang keberhasilan Anda di atas es. Tinggalkan jaket mencolok Anda di rumah dan cobalah berbaur. Anda mungkin akan terkejut dengan hasilnya. Jadi, apa inti dari semua ini? Poin utamanya bukanlah Anda harus segera membakar jaket oranye kesayangan Anda. Intinya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa dunia di atas es dan di bawah es saling terhubung. Momen aha yang paling penting adalah menyadari bahwa masalahnya bukan karena ikan melihat warna merah, tapi bagaimana warna merah atau kuning itu mengubah siluet dan bayangan Anda menjadi sesuatu yang tidak alami dan mengancam dari sudut pandang ikan. Ini mengubah cara kita berpikir tentang stealth atau kesenyapan dalam memancing. Ini bukan lagi hanya tentang tidak membuat suara, tapi juga tentang tidak membuat keributan visual. Ini bisa menjadi faktor penentu yang mengubah hari yang sepi menjadi hari yang penuh aksi. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya. Dan sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Setelah menonton video ini, apakah Anda akan mempertimbangkan kembali warna jaket yang akan Anda pakai saat mancing es berikutnya? Jujur ya.